Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Graystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, aku agak early bikin videonya sebab beberapa jam lagi internet di Bali akan diputus karena merayakan hari raya Nyepi ya. Jadi nggak ada internet, nggak ada hiburan, lampu pun harus padam. Dan ya teman-teman, update kali ini kita ada beberapa sentimen ya yang tentu saja akan mempengaruhi kondisi market karena per video ini dibuat Bitcoin sudah turun ke 84.200 something. Teman-teman, selamat merayakan Nyepi ya untuk teman-teman yang ada di Bali. Bagi umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia, semoga ini akan menjadi momen untuk kita bisa saling refleksi, ya kontemplasi ataupun merenung ya. Jadi itu satu lagi ada korban di Myanmar dan juga Thailand ya, karena ada gempa yang dahsyat banget. Ini juga kabar duka dari negara tetangga kita. Semoga stay safe semua, semoga tidak merembet ya ke Indonesia. Dan ya semoga kalau ada yang terdampak dari kasus ini, mungkin teman-teman kita yang nonton di channel ini mungkin stay di Thailand atau bekerja di Thailand, Myanmar dan negara-negara yang terkena dampak, semoga selalu diberikan keselamatan. Teman-teman, aku mau update dulu ya dari kalender ekonomi untuk news karena hari ini hari Jumat dan kita tidak akan dapat banyak sentimen data juga untuk di hari Sabtu gitu. Dan kalau kita lihat sih ada beberapa update berita atau news dari market. Pertama, Tokyo CPI atau inflasi di Tokyo mengalami kenaikan. Kemudian dari data Inggris, update terbarunya adalah GDP, di mana tren mengalami peningkatan, artinya ada perputaran ekonomi yang lebih baik ya untuk kawasan Inggris. Sementara dari Uni Eropa, kemarin ada rilis data consumer confidence dan juga consumer inflation, di mana consumer confidence masih negatif. Inflasinya masih cenderung stabil meskipun ada sedikit kenaikan. Sementara dari Amerika Serikat, rilis data PCE inflation secara year on year itu mengalami tren yang stabil di 2,5% dengan core PCE prices atau PCE inflation itu naik menjadi 2,8%. Artinya ada sedikit kenaikan pada inflasi. Tapi setelah rilis data ini impact-nya lumayan terasa sih terhadap Bitcoin ya. Tapi yang unik adalah meskipun inflasi naik, indeks dolar justru malah turun. Yang rally itu justru gold, teman-teman. Gold atau emas sekarang sudah berada dalam all time high, menandakan bahwa kondisi ketidakpastian ini membuat banyak investor yang beralih berinvestasi di emas. Bitcoin belum menjadi pilihan ya, di mana per rilis data tadi Bitcoin mengalami tekanan jual yang signifikan, ditambah lagi Bitcoin dominance yang cenderung mengalami kenaikan. Jadi masih sentimen negatif untuk pasar. Seperti itu. Hari Sabtu nggak terlalu ada sentimen ya, jadi mungkin tidak akan memberikan impact juga. Market forex, forex, saham, komoditi itu bakalan off juga ya, yang mana market crypto doang yang bakalan running dan mungkin volume perdagangan akan jauh menyusut dibandingkan dengan ya perdagangan di weekdays seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke beberapa berita, aku mau informasikan dulu ya. Jadi ada token baru yang listing di Gate.io yaitu Wall. Dan juga ada koin Kilo yang akan listing, di mana teman-teman yang melakukan deposit 50 token Kilo akan berpeluang mendapatkan hadiah sampai dengan 20 token Kilo gitu. Campaign ini tentu saja teman-teman harus klik join now untuk ikutan ya. Jadi silakan deposit token Kilo kalian dari exchange lain ke Gate.io. Ataupun teman-teman yang punya wall, mungkin ada yang garap airdrop yang udah dapet, jangan lupa depositkan ke Gate.io minimal 50 wall, berpeluang mendapatkan reward antara 1 sampai 100 dolar. Caranya sama juga, klik yang join now. Buat teman-teman yang tertarik silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi.
Oke, ini ya mengejutkan banget setelah rilis data PCE, indeks dolar justru malah turun sementara gold create new all time high. Saat ini gold berada dalam aset kelas yang punya performance paling bagus ya secara year on year dibandingkan dengan silver, copper, steel dan juga metal yang lain gitu. Jadi gold masih menjadi pilihan yang terbaik secara year on year dengan return di jangka panjangnya itu masih jadi yang paling oke gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin yang ada invest di gold, congratulations yang udah cuan ya. Apakah itu teman-teman beli di forex atau beli di bank digital atau belinya di pegadaian atau dalam bentuk emas fisik, intinya congratulations. Oke, ada beberapa aksi yang dilakukan atau respon yang dilakukan untuk menghadapi kebijakan tarif pajak Donald Trump ya, yang memang Donald Trump kemarin mengumumkan dia menaikkan tarif pajaknya itu 25% untuk barang-barang import khususnya otomotif ya dari luar Amerika Serikat. Itu 25% itu gede banget dan ini bikin Uni Eropa ketar-ketir ya. Ada beberapa produk mobil dari Eropa yang mana itu juga sudah terdistribusi ke banyak negara termasuk ke Amerika Serikat, itu akhirnya harus mendapati mereka dikenakan pajak yang cukup tinggi sehingga ini akan berpeluang membuat ekonomi Uni Eropa sulit untuk recover, teman-teman. Dan mereka akan melakukan consensus atau konsensus ya, intinya melakukan rapat gitu, pertemuan untuk membahas terkait dengan kebijakan dari Donald Trump tentang tarif pajak ini gitu. Jadi intinya adalah Uni Eropa akan membahas ini dan tentu saja kita tunggu seperti apa respon dari pihak Uni Eropa sendiri terkait dengan tarif pajak dari Amerika Serikat. Kemudian Senator Bernie Moreno dia mengatakan bahwa ketua SEC yang kemarin yaitu Gary Gensler adalah salah satu yang terbodoh yang ada di pemerintahan gitu. Jadi komentar ini terkait dengan kebijakan dari Gary Gensler yang sangat-sangat negatif terhadap kripto ya. Even dia tahu fungsi dari kripto itu buat apa dan seperti apa manfaatnya gitu. Dan dia melihat bahwa saat ini proyek-proyek anti kripto yang digagas oleh Elizabeth Warren, kemudian Gary Gensler itu adalah proyek-proyek yang sangat tidak mendukung perkembangan, khususnya untuk perkembangan kripto di Amerika Serikat. Dan itu dia melihat bahwa ini adalah sikap yang sangat-sangat bodoh gitu. Dia juga memuji ya aksi dari Donald Trump dan juga Senator Cynthia Lummis yang berencana untuk menjadikan Bitcoin sebagai reserve dari Amerika Serikat gitu. Serta ketua SEC yang baru ya, ada Uyeda dan juga kedepannya Paul Atkin yang bakalan menjabat gitu. Dan ini bakalan sangat-sangat menarik seperti apa kondisi dari regulasi terbaru dari market kripto yang sepertinya sih sudah mengarah ke poin bagus. Kemudian ada Hesky ya, Hesky dikabarkan sekarang sedang mendevelop untuk proyek tokenisasi money market ETF. Jadi ini kemungkinan akan menjadi ETF terbaru yang bakalan bergerak stabil karena mengikuti money market atau pasar uang yang memang cenderung punya kestabilan yang lebih baik. Nah, tokenisasi ini merupakan sebuah proses tokenisasi yang tentu saja akan melibatkan blockchain. Teman-teman, teknologi blockchain yang mana ya itu akan tergantung lagi sih sebenarnya mereka pakai jaringan blockchain yang mana. Tapi pada kesimpulan umumnya adalah perbankan atau institusi keuangan dunia saat ini sudah membuka diri terkait dengan perkembangan blockchain dan juga kripto gitu. Jadi akan menjadi hal yang bagus dalam jangka panjang. Oke, sedikit review juga untuk data social value terkait dengan inflow or outflow dari produk Bitcoin Spot ETF dan juga Ethereum Spot ETF. Secara tren, Bitcoin Spot ETF ini sudah melanjutkan fase akumulasinya kembali. Hampir 2 minggu terus surplus ya, meskipun kenaikannya nggak terlalu signifikan. Sementara dari Ethereum Spot ETF, ini masih dalam arus keluar, meskipun arus keluarnya juga nggak signifikan. Tapi pada intinya Ethereum masih belum terlalu diminati, tapi Bitcoin pelan-pelan diadopsi atau diakumulasi oleh banyak retail.
Kemarin juga ada isu terkait dengan Gemini dan Binance. Kabarnya sekitar 100.000 data pengguna bobol dan sudah dijual di dark web. Ya, berita ini tentu saja membuat market lumayan merespon negatif. Kalau aku perhatikan sih setelah berita itu rilis, Bitcoin yang sebelumnya diperdagangkan di kisaran 86.000 itu sempat drop ya, turun ke 85.000. Ya, sekarang udah di 84.000. Jadi ada runtutan berita-berita negatif yang menyebabkan pergerakan Bitcoin ini mengalami penurunan. Meskipun pihak dari Binance sendiri sudah membantah isu tersebut. Ya, tapi ini tentu saja tetap membuat kekhawatiran pada pasar. Selain itu juga ada Terraform Lab. Ini adalah foundation dari Terra Luna yang koin yang collapse kemarin ya. Itu dikabarkan akan membuka untuk klaim portal mereka. Artinya investor yang sebelumnya invest itu sudah bisa melakukan withdrawal per tanggal 31 Maret gitu. Jadi ini akan menjadi momentum untuk likuidasi aset-aset Terra yang masih tersisa gitu. Menurut saya sih ini nggak akan terlalu memberikan impact juga sama pasar. Kemudian juga ada Sony dan juga Animoca Brand berkolaborasi mengenalkan budaya anim ke Web3 lewat Sonium. Sonium ini adalah proyek yang dibangun oleh Sony ya teman-teman. Sony sendiri udah terjun ke dunia blockchain. Mereka bikin proyek Sonium yang mana proyek ini tentu saja akan menggabungkan antara teknologi yang dimiliki oleh Sony ya dan juga beberapa pengembang gaming gitu. Kalau teman-teman tahu produknya Sony itu selain dia punya handphone, ada laptop, komputer, mereka juga punya PS, PlayStation, teman-teman. Jadi kolaborasi ini tentu saja akan sangat-sangat dinantikan karena sejauh ini PS5 itu belum terlalu connect sama sama apa namanya sama blockchain ya. Mungkin sudah sama sama internet, tapi ke teknologi blockchainnya secara masif itu belum ada. Gitu. Kedepannya ini akan terus digarap dan tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa pengembangan dari Sony ini akan lebih meluas ke dunia blockchain. Itu kemudian juga ada Bank Sentral Uni Emirat Arab mengungkap simbol dirham digital. Wah, ini peluncuran dirham digital ini akan diprediksi di kuartal keempat 2025. Ini jatuhnya jadi CBDC nggak sih? Ya ini CBDC sih, Central Bank Uni Emirat Arab ya. Jadi mereka akan meluncurkan dirham digital mereka dan ini ya ini sudah dibuat, sudah ada undang-undangnya, sudah mendukung ya. Jadi tinggal menunggu waktu saja kapan CBDC ini bakalan diterapkan, seperti itu. Kemudian karena market cukup volatil, aku perhatikan yang kena liquid lumayan gede dalam 24 jam terakhir, tiba-tiba market Bitcoin turun dari 87.000 ke 86.000, sekarang udah di 84.000 dan itu menyebabkan likuidasi pada market. Sedikit update aja ya untuk pergerakan dari Bitcoin. Di video sebelumnya kita sudah sempat spill pergerakan Bitcoin ini bergerak dalam symmetrical triangle. Overall kita sudah breakdown dari level 86.000 dan ternyata benar ketika kita sudah breakdown dari level tersebut pergerakannya justru malah drop ya dan sekarang pergerakan Bitcoin mengarah ke kisaran level 82.000 kembali. Ya, secara momentum ini masih dalam tekanan jual, sempat 4 jam terakhir kita create satu doji tapi tidak berhasil dipertahankan, justru satu candle merah kembali menanti. Dari smart money yang selalu menjadi acuan kita terus mengalami penurunan, impactnya jelas harga yang cenderung mengalami penurunan. Dalam aspek yang lebih luas atau dalam time frame yang lebih besar, smart money yang turun itu selalu mengindikasikan indikasi negatif dan ini terjadi di daily time frame 4 jam juga, even itu time frame weekly pun juga arahnya ini cenderung masih negatif sejauh ini untuk Bitcoin gitu. Jadi dari saya sendiri sikap saya masih tetap sama, belum terlalu confidence melihat meskipun ada kenaikan-kenaikan jangka pendek pada Bitcoin, tapi memang sejak awal saya sendiri nggak terlalu confident untuk melihat pergerakan Bitcoinnya rally.
Kalau bisa, kalau teman-teman tanya kira-kira kapan Bitcoin bakal naik, syaratnya itu adalah Fed harus pangkas suku bunga. Liquidity dari pasar uang harus meningkat. Artinya adalah kalau suku bunga sudah dipangkas, otomatis investor ini lebih sedikit punya pilihan. Ya, kalau mereka simpan di deposito, bunganya kecil, nggak menarik, jadi mereka harus invest di kripto ataupun saham. Artinya aset-aset yang lebih beresiko. Nah, suku bunga yang turun itu akan menjadi indikasi positif untuk market. Selama suku bunga masih dipatok di level tinggi, selama inflasi masih cukup tinggi, selama pengangguran masih belum meningkat, ya selama itu ya market akan seperti ini gitu. Sampai nanti ada berita bagus. Kita doakan semoga tahun ini ada pemangkasan suku bunga kembali sehingga bisa menjadikan momentum untuk market kripto bisa recover kembali. Itu. Jadi cukup clear arah dari Bitcoin sekarang ke 82.000. Ingat ya, ini arah, belum tentu akan achieve level tersebut, tapi ya kemungkinan bisa saja akan achieve gitu karena sudah mengarah ke level tersebut. Di time frame 4 jam belum ada pembalikan arah dan resistance kita masih ada di kisaran level 91.000 untuk resistance kuat gitu. Jadi dari sesi itu aja buat kondisi market. Selamat liburan, apalagi nanti udah deket juga ya hari Idul Fitri. Selamat Lebaran untuk teman-teman. Mohon maaf kalau banyak salahnya ya kita, baik dari cara penyampaian, dari analisa, mungkin ada yang nggak berkenan sama teman-teman gitu. Jadi mohon dimaafkan. Sekian aja untuk update kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa juga untuk join di komunitas Telegram kita ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian guys, akhir kata saya Andri. Makasih.